udah pada nungguin Lista ya buat ngelanjutin pembahasan spoiler donghua kesayangan kalian semua, Battle Through the Heaven. Oke lah guys, sesuai permintaan kalian, Lista usaha ini buat cepat kembali up kelanjutan ceritanya. Namun di sini Lista juga minta dukungannya nih dengan memberikan like dan tinggalin jejaknya di kolom komentar ya, biar Lista semakin tambah semangat bawain ceritanya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita gaskan kelanjutan ceritanya. Tawa penuh kesombongan menggema bak petir yang mengguncang langit. Kekuatan naga yang dahsyat menggetarkan energi Doki dalam tubuh banyak orang, membuat mereka sedikit tertahan termasuk Huang Xuan dan dua tetua lainnya. Saat melihat tetua puncak naga Void kuno hadir, ketakutan langsung menyelimuti hati mereka. Meski suku Ponik Iblis Surga dikenal sebagai salah satu ras iblis terkuat di benua Doki, mereka sadar betul siapa penguasa sejati. Naga Void kuno adalah makhluk pamungkas, bahkan leluhur suku Ponik Iblis kuno pun kesulitan melawannya. Awalnya Huang Xuan dan antek-anteknya masih merasa percaya diri ketika berhadapan dengan naga Void muda seperti Xian. Namun saat berhadapan dengan naga Void dewasa, keberanian mereka lenyap seketika. Tanpa pikir panjang, para tetua sombong dari Ponik Iblis Surga memilih kabur dengan kecepatan penuh. Sayangnya, mereka tak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Sosok manusia kuat yang tadi tertawa sombong melesat menebus ruang kosong muncul tepat di hadapan mereka. Dengan satu tebasan telapak tangan merah darah, Huang Xuan dan antek-anteknya terhantam keras memuntahkan darah segar. Semua yang menyaksikan kejadian itu merasakan hawa dingin menyelimuti hati mereka. 3 elit Dausun bintang 5 kini terkapar dalam lubang yang dalam, tubuh mereka bersimpah darah. Bahkan kelompok Shoyan yang tadinya merasa diuntungkan hanya bisa melongo, baru pertama kali melihat kedahsyatan naga Void kuno yang telah matang. Langit mendadak sunyi. Tidak ada yang berani berbicara setelah menyaksikan kejamnya penghakiman yang dilakukan oleh ras iblis paling misterius di benua ini. Bing He yang awalnya bertarung sengit mendadak berhenti. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara pikirannya sibuk mempertanyakan siapa sebenarnya Shoyan hingga bisa mendapatkan dukungan dari klan-klan puncak seperti klan Gu dan naga Void kuno. Sosok kuat itu berdiri tegap di udara, tangan bersedekap di depan dada. Seluruh alun-alun membisu, tak seorang pun berani membuka mulut. Hingga akhirnya seorang pemuda berambut putih bernama Jiu Feng memberanikan diri untuk bersuara. Dengan nada protes, ia mempertanyakan tindakan kejam yang dilakukan oleh tetua naga Void di hadapan generasi muda seperti dirinya. Namun protesnya justru disambut tawa marah dari sang tetua naga Void kuno, Hei King. Dengan sinis, Hei King mengingatkan bahwa trio Ponik Iblis Surga tadi juga hampir melakukan hal yang sama terhadap Xian. Tak ingin berurusan lebih jauh, Hei King memperingatkan semua orang untuk minggir jika tak ingin dihajar. Jiu Feng langsung terdiam, wajahnya pucat pasi membayangkan bagaimana satu pukulan Hei King bisa menghabisinya dalam sekejap. Setelah membungkam semua orang yang tadi sok berani, Hei King mengalihkan pandangannya ke arah Xian. Dengan suara tegas, ia memastikan bahwa dirinya datang tepat waktu untuk melindungi bocah itu. Xian hanya cemberut kecil sebelum mengangkat tangannya menunjuk ke arah seorang pria di kejauhan. Masih ada satu musuh yang belum dihajar, katanya santai. Tatapan semua orang beralih ke arah pria yang ditunjuk Xian yang rupanya itu adalah hantu tua Zaixing. Wajahnya Zaixing langsung berubah drastis. Ia tahu betul bahwa dirinya adalah anggota Aula Jiwa, sebuah faksi yang tak bisa disinggung sembarangan. Namun Hei King tak peduli. Dengan sorot mata penuh amarah, Hei King menyatakan bahwa bahkan Aula Jiwa pun tidak akan berani menentang naga Void kuno. Sebelum melakukan hal lain, Hei King mengangkat kipas besarnya dan dengan santai menampar Zaixing seperti menepuk nyamuk. Ia lalu memberikan peringatan keras kepada semua orang di sekitar bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh kelompok Shoyan. Zaixing dengan ekspresi penuh kekesalan mengusap darah yang mengalir di sudut bibirnya.
Tinju dikepalkan erat, menahan amarahnya saat menyaksikan Xiaoyan mendapatkan perlindungan dari naga Void kuno. Meskipun dengan berat hati, ia tak punya pilihan selain merelakan tulang-tulang berharga yang telah dibawa pergi oleh Xiaoyan. Sementara itu, sosok besar dan menakutkan yang baru saja menunjukkan dominasinya justru terlihat sedikit canggung saat harus berhadapan dengan Xian. Haiking hanya bisa menggaruk kepalanya sambil mendengar Xian mengomel tentang betapa fatalnya keterlambatannya. Jika saja Ponik Iblis Surga berhasil merebut buah naga Ponik, Haiking pasti sudah menerima hukuman berat. Setelah puas dengan omelannya, Xian akhirnya memperkenalkan teman-temannya satu persatu termasuk Xiaoyan. Dengan sikap hormat, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih atas bantuan Haiking. Haiking menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian lalu tersenyum. Ia memuji klan Xiao sebagai salah satu dari 8 klan kuno, meskipun ia juga menambahkan bahwa kesenjangan antara Xiaoyan dan leluhur mereka, Xiao Xuan, juga terlalu jauh. Kenangan lama muncul di benaknya dulu saat ia masih seusia Xian, ia pernah bertemu dengan Xiao Xuan. Kini bertemu dengan keturunannya menjadi hal yang cukup menarik baginya. Tanpa ingin berlama-lama di tempat yang penuh kemungkinan bahaya, Haiking mengajak semua orang untuk segera pergi. Ia khawatir akan muncul lagi orang-orang so hebat yang ingin mencari masalah dengan mereka. Dengan gerakan santai, tangannya melambai ke udara, menciptakan celah ruang spasial yang berputar di depan mereka. Sebelum melangkah, ia kembali memperingatkan Ponik Iblis Surga agar berhati-hati dan tidak membuat masalah karena naga Void kuno adalah eksistensi yang jauh melampaui leluhur mereka, Ponik Surga kuno. Mendengar ancaman itu, wajah Huang Xuan dan kelompoknya langsung menegang. Mereka sadar betul bahwa mereka tidak berdaya menghadapi tekanan dari naga Void dewasa ini. Namun meski dipermalukan, mereka tetap berusaha mengumpulkan harga diri mereka dengan membawa kembali tulang belulang leluhur klan mereka dari hutan kuno. Sementara itu di puncak sebuah gunung yang jauh dari pegunungan tulang, ruang di udara bergetar, menciptakan celah dimensi yang menjadi pintu keluar bagi kelompok Xiaoyan. Sebelum pergi, Xiaoyan sekali lagi memberikan salam hormat kepada Haiking berterima kasih atas bantuannya. Namun Haiking justru balas mengucapkan terima kasih. Baginya, Xiaoyan telah melakukan hal besar dengan menjaga Xian selama bertahun-tahun. Xiaoyan tersenyum kecil mengatakan bahwa ia sudah menganggap Xian seperti adik kandungnya sendiri. Ia bahkan tidak menyangka bahwa adik kecilnya itu ternyata memiliki status luar biasa di antara seluruh ras naga Void kuno. Setelah percakapan yang penuh rasa terima kasih itu, Haiking kemudian mengajak Xian untuk kembali ke suku naga Void kuno. Para tetua telah memerintahkan agar tuan putri mereka menyelesaikan warisan kuno serta menyerahkan buah naga Ponik yang telah ia temukan. Mendengar permintaan itu, Xian langsung merajuk dengan enggan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun Haiking dengan tenang mengingatkannya bahwa dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, ia hanya akan menjadi beban bagi Xiaoyan jika tetap bersamanya. Kata-kata itu membuat Xian berpikir ulang dan setelah mempertimbangkan semuanya, ia akhirnya setuju untuk kembali dengan satu syarat. Setelah menyelesaikan warisannya, ia akan mencari Xiaoyan lagi. Tak hanya Xian, Xiongzhan juga diperintahkan untuk ikut ke markas suku naga Void kuno. Haiking menyaksikan bahwa dengan darah keturunan naga Void yang dimilikinya, Xiongzhan akan mendapatkan banyak manfaat di tempat leluhurnya. Hari itu menjadi momen perpisahan. Xiao Yixian dengan senyum lembut mengusap kepala Xian untuk memberinya semangat. Dia sudah menganggap gadis itu sebagai adik sendiri dan berharap yang terbaik untuknya. Haiking kemudian melambaikan tangannya sekali lagi menciptakan ruang spasial baru. Tanpa ragu, ia memimpin Xian dan Xiongxian untuk masuk ke dalamnya, membawa mereka kembali ke rumah mereka di suku naga Void kuno. Xiaoyan merasakan sedikit kesedihan saat melihat Xian menghilang, tetapi ia segera menguasai dirinya kembali. Tanpa ingin berlama-lama dalam perasaan melankolis, ia mengajak semua orang untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh sebelum muncul masalah lain. Bagaimanapun juga, mereka sudah menarik perhatian dua suku terkuat di wilayah binatang buas dan bertahan lebih lama di sini bukanlah pilihan yang bijak.
Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergerak menjauhi wilayah binatang. Di puncak Gunung Bintang Langit, seorang lelaki tua yang tak lain adalah Yalao terlihat duduk dengan tenang di atas sebuah batu besar. Tak lama kemudian Feng Xian datang dan mengabarkan bahwa ia telah memberitahu rekan-rekan lama mereka mengenai kembalinya Yao Lao. Kabar baiknya, para rekan lama itu bersedia bergabung kembali dengan mereka. Dan ketika kepala pavilion bintang jatuh sudah memulihkan kekuatannya yang dulu, mereka akan mengambil peran sebagai penjabat tamu di pavilion tersebut. Berbicara soal kekuatan, Feng Xian tiba-tiba menanyakan apakah Xiaoyan berhasil mendapatkan buah bayi jiwa mengingat banyak ahli yang juga mengincarnya. Tanpa sedikit pun menoleh ke arah Feng Xian, Yalao menjawab dengan tenang bahwa Xiaoyan akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepadanya. Jawaban penuh keyakinan itu membuat Feng Xian sedikit terkejut. Namun ketika ia mengikuti arah pandangan Yalao yang menatap langit, ia akhirnya mengerti dari mana keyakinan itu berasal. Dalam hitungan detik, ruang di atas Gunung Bintang Langit bergetar hebat sebelum perlahan-lahan terbuka, menampakkan rombongan Xiaoyan yang muncul dengan ekspresi penuh kemenangan. Di antara mereka, Yao Chen terlihat sedikit kesal saat mendengar bahwa perjalanan Xiaoyan kali ini sempat diganggu oleh aura jiwa. Namun ekspresi tidak senang itu segera berganti menjadi rasa bangga ketika muridnya menjentikan jari dan seketika sebuah kotak kayu muncul tepat penyimpanan buah bayi jiwa. Bahkan Yalao yang biasanya begitu tenang tak bisa menyembunyikan kilatan kegembiraan di matanya saat melihat buah berwarna emas yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Tidak diragukan lagi, buah itu adalah buah bayi jiwa dengan kualitas terbaik. Karena Xiaoyan telah mendapatkan buah yang diincarnya, ia langsung meminta Yalao untuk segera memulihkan esensi spiritualnya agar proses penyembuhan tubuh baru bisa segera dimulai. Namun tiba-tiba tanpa aba-aba, Yalao mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak terduga. Apakah kau ingin menyelamatkan ayahmu? Pertanyaan itu langsung menghantam hati Xiaoyan, membuatnya terdiam sejenak. Kenangan tentang ayahnya, sosok yang selalu mengasihi dan mendukungnya tanpa syarat, kembali membanjiri pikirannya. Bahkan di saat-saat terberat dalam hidupnya, kasih sayang sang ayah tidak pernah luntur. Dengan keyakinan penuh, Xiaoyan menjawab bahwa apapun yang terjadi, ia akan menyelamatkan ayahnya, yaitu Xiaozan. Mendengar jawaban itu, Yalao menepuk bahunya dengan lembut, memberikan janjinya sebagai seorang guru. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, ia akan membantu Xiaoyan dalam misinya. Xiaoyan tersenyum terharu dengan ketulusan gurunya. Namun senyum itu seketika berubah menjadi keterkejutan saat Yalao mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Xiaozan tidak dipenjara di cabang aula jiwa manapun di dataran tengah, melainkan dibawa ke dalam dimensi khusus yang mereka ciptakan sendiri. Yao Chen pun membagikan hasil penyelidikannya, di mana ia menemukan bahwa aula jiwa ternyata memiliki nama lain yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, klan Hun. Xiaoyan menduga bahwa klan Hun ini sebenarnya merupakan salah satu klan kuno sama seperti klan Gu. Sayangnya dengan keterbatasan informasi yang dimiliki Yalao saat ini, kepala pavilion bintang jatuh itu masih belum bisa menggali lebih dalam tentang kebenaran di balik klan tersebut. Namun terlepas dari seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh aula jiwa dan klan Hun di belakangnya, Yalao berjanji akan selalu berada di sisi Xiaoyan untuk memberikan dukungan. Setelah mendapatkan buah bayi jiwa, Yalao memutuskan untuk segera melakukan pertapaan guna memulihkan kekuatannya. Sementara itu, kelompok Xiaoyan memilih untuk beristirahat selama beberapa hari demi mengembalikan energi mereka yang cukup terkuras akibat pertarungan besar di reruntuhan kuno. Namun bahkan setelah memulihkan diri, Xiaoyan dihadapkan pada masalah lain yang membuat kepalanya pening, racun pengikisan jantung Kaisar Python yang kini menggerogoti tubuh King Lin. Racun ini dikenal sebagai sesuatu yang tak memiliki penawar. Tetapi sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, insting Xiaoyan mengatakan bahwa penawarnya masih ada, hanya saja belum ditemukan. Dengan tekad kuat, ia pun membenamkan dirinya dalam tumpukan buku pengobatan yang ditinggalkan oleh Yalao, bahkan sampai meminjam kitab racun 7 warna dari Xiaoxian.
Setelah melakukan penelitian intensif selama 4 hingga 5 hari, akhirnya Xiaoyan mulai menemukan metode untuk menetralisir racun tersebut. Ia pun mengambil alih sebuah kolam di puncak Gunung Bintang, lalu mulai mencampurkan berbagai serbuk dan cairan obat ke dalamnya. Tak hanya itu, ia juga menambahkan darah binatang iblis serta beberapa pil obat dengan komposisi yang cukup rumit sampai-sampai ia hanya bisa tertawa getir melihat betapa mahalnya bahan-bahan yang digunakan. Setelah persiapan selesai, Xiaoyan meminta Qinglin untuk masuk ke dalam kolam tersebut dan menyerap seluruh energi di dalamnya demi menstabilkan kekuatannya. Xiaoyan awalnya fokus mengawasi Qinglin yang tengah berkultivasi di dalam kolam. Namun tak lama kemudian matanya tertarik pada tata ular berkepala 9 yang ada di punggung Qinglin. Tepat saat ia menatapnya, mata-mata di kepala ular itu perlahan terbuka, memancarkan aura kekejaman yang tiba-tiba merasuk ke dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Setelah berhasil menekan dorongan gelap yang sempat melintas di pikirannya, ia kembali mengamati tato misterius itu. Binatang iblis jenis apakah yang memiliki bentuk seperti ini? Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala, menahan rasa penasaran yang semakin membuncah. Ia pun memutuskan untuk menanyakannya langsung kepada Qinglin begitu ia selesai berkultivasi. Xiaoyan tetap berada di dalam gua selama 4 hari berikutnya, menghabiskan ratusan bahan obat untuk terus mengisi ulang energi dalam kolam. Secara bertahap, ekspresi Qinglin terlihat semakin segar, tubuhnya dipenuhi kabut energi yang berputar di sekelilingnya. Namun di saat yang sama, tato ular di punggungnya semakin jelas, warnanya semakin pekat, dan mata di 9 kepalanya mulai terbuka satu persatu. Xiaoyan sekali lagi merasakan jejak kekejaman yang berusaha menyusup ke dalam hatinya. Ia bergumam pelan mencoba menenangkan pikirannya ketika tiba-tiba suara percikan air terdengar dari dalam kolam. Saat ia baru saja hendak berdiri, tiba-tiba seluruh kolam bergetar hebat. Kabut energi yang menyelimuti air berputar liar sebelum perlahan-lahan membentuk sebuah mata raksasa sebesar kepala manusia. Baru saja Xiaoyan hendak menarik kembali tubuhnya ketika bunga itu tiba-tiba meledak, menampakkan sosok ular raksasa berkepala 9 dengan warna merah tua seperti darah segar.